berikan waktu untuk bertanya. Oke? Ya, saudara, mengatasi konflik dengan prinsip love dan respect ini, saya memberikan tips yang praktis. Pertama, saudara, mengatasi konflik di sini, mungkin masalah yang sebenarnya bukanlah konflik itu sendiri. Tetapi bagaimana saudara mengatasi konflik? Oleh sebab itu ada satu perkataan mengatakan, yang menentukan kebahagiaan dari pernikahan itu bukan berapa banyak atau sedikitnya konflik, tetapi berapa banyak konflik yang terselesaikan. Itu yang menentukan kebahagiaan dari suatu pernikahan. Saya pernah melihat pasangan yang begitu banyak konflik, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mengatasinya, yang diselesaikan dengan pengampunan, ada rekonsiliasi kembali. Mereka menjadi pasangan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya mereka memasuki konflik itu. Oleh sebab itu kami selalu memberikan pengharapan kalau pasangan menghadapi krisis datang di dalam ruang counseling dan mereka siap untuk melakukan bagian pasangan yang harus mereka lakukan. Saya mengatakan kalau masalah ini sampai terselesaikan, kalian akan menjadi pasangan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi jangan khawatir menghadapi konflik. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik merupakan bagian daripada dunia ini yang penuh dengan dosa. Dua orang berdosa membutuhkan kasih karunia yang lipat ganda. Tapi kalau sudah mulai memperhitungkan kasih karunia itu masuk di tengah krisis, merupakan titik balik yang baru. Sudah akan menjadi pasangan yang kuat. Jangan khawatir untuk menghadapi konflik. Saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Satu hal sudah memiliki pengetahuan, knowledge ataupun skill mengatasi konflik. Banyak sekarang buku-buku chicken soup contohnya, atau buku helps atau buku-buku yang menolong sudah prinsip 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Ya. Satu hal itu pengetahuan dan cara keterampilan sudah menyelesaikan. Tetapi yang lebih menentukan adalah sikap hati kita. Hormat dan kasih tadi. Tentunya sikap hati inilah yang akan menentukan perilaku kita, perkataan kita, cara kita menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu kalau ada kepahitan, ada kesombongan, ketidakpuasan, amarah yang ada di dalamnya. Mungkin amarah dan ketidakpuasan yang sudah bawa sejak mulai pernikahan ini. Kami pernah bertemu dengan pasangan yang masih mengingat persis ketika anak pertama kali melahirkan anak yang pertama. Dan suami tidak hadir pada saat anaknya dilahirkan. Atau suami tidak memperhitungkan akan hal itu. Dan dia merasa sakit hati kepada suaminya. Karena dia merasa sendiri ketika dia melahirkan anak itu. Ternyata kemarahan yang, kepahitan yang sudah simpan bertahun-tahun itu membekas begitu ya. Kalau itu ada, mohon Tuhan tolong. Malam hari ini Tuhan memulihkannya. Memberikan siap sedia untuk mengampuni. Saudara, musuh dalam mengatasi konflik adalah kesombongan. Pak Im tahu saya suka anjing. Saya punya Labrador sama Golden Retriever. Nah ini satu sikap yang seperti ini. Postur dari tubuhnya juga udah kelihatan begitu. Kalau keinginan untuk satu ya. Kita masing-masing pride yang ada, kesombongan itu. Memblokir kita untuk mengakui kesalahan. Menghalangi sudah untuk meminta maaf. Atau bersiap sedia untuk mencari jalan keluar. Sudah menganggap diri sangat penting. Pada umumnya suami lebih sulit untuk bisa mengakui kesalahannya kepada istri. Ya. Sudah di sini kesombongan memaksakan sudah sendiri. Di sini cara sudah sendiri, tidak siap untuk berkompromi. Walaupun sudah tahu ini membahayakan pernikahan. Inti melukai anak saudara dan istri saudara. Seringkali kalau terjadi konflik sudah hanya melihat diri sudah sendiri sebagai orang dewasa yang nampaknya seperti anak kecil. Walaupun kita tahu ini akan melukai anak-anak kita. Kesombongan, saudara. Satu tim atau satu permusuhan di sini. Sudah penting sekali kalau kita melihat masalah, kita tidak menyerang orangnya, tetapi membicarakan masalahnya. Saudara, ini sesuatu hal yang tidak mudah bagi kita dalam budaya malu. Saya banyak belajar dari istri saya. Istri saya seorang yang kritis sekali. 2 tahun pernikahan kami, saya agak sulit begitu. Karena kalau saya mengatakan, saya ambil keputusan A, dia katakan,
Kenapa A? Kenapa tidak B? Kenapa tidak C? Itu saya sudah merasa tidak dihormati. Saya sebagai kepala keluarga kamu mempertanyakan ini. Orang di luar negeri, banyakkan di negara Swiss contohnya adalah budaya kolektif. Budaya individualistik. Artinya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, saya boleh utarakan. Kalau argumentasi kamu sebagai A itu baik, silahkan, saya siap untuk melakukannya. Tapi kalau argumentasi B dan C mungkin lebih baik, kita perlu pikirkan bersama. Kalau saya mempertanyakan masalah ini, bukan berarti saya meragukan kamu sebagai kepala keluarga. Saudara membedakan antara masalah dengan pribadi. Oleh sebab itu kalau di Jerman dan di Inggris, saudara perhatikan di sini kalau parlemen mereka berdiskusi satu dengan yang lain, itu bisa keras-kerasan kepala dan argumentasinya. Tapi tidak akan sampai, saya bisa jamin, tidak akan sampai naik meja lalu main tai chi begitu. Atau siram air begitu sama yang pernah terjadi di Taiwan atau di Thailand. Artinya mereka belajar untuk membedakan ini masalah. Kita bisa berbeda pendapat, tapi bukan berarti aku tidak suka dengan kamu. Ini masalah yang kita perlu bicarakan. Sudah perhatikan kalau saudara juga di dalam rapat saudara di gereja ini, ya, tidak sedikit saya sering kali mendengarkan itu walk out. Kalau sudah tidak setuju, aku berhenti jadi majelis, sudahlah gitu tinggal. Terutama kalau yang cukup memiliki kedudukan dan bahkan memiliki uang, rasanya kalau perkataannya tidak diterima berarti kamu menolak aku. No. Mungkin ada argumentasi yang lebih baik. Mungkin akan memperkaya keputusan itu untuk kita lebih matang untuk kita ambil. Sudah mungkin di sini perlu belajar untuk membedakan masalah dengan pribadi. Kalau pasangan kita tidak setuju dengan pendapat kita, bukan berarti dia mempertanyakan kita sebagai suami. Atau sebaliknya bagi istri juga. Jangan terlalu mudah tersinggung kalau memang saya tidak setuju dengan pendapat dia, bukan berarti saya menolak atau tidak mengasihi dia. Ini betul-betul mengenai masalah dan pribadi. Itu harus kita belajar membedakan. Saya sulit untuk membedakan, tapi saya dalam usia pernikahan saya sekarang 28 tahun, sedikit banyaknya saya belajar. Sedikit demi sedikit mungkin belajar. Ya. Bagaimana kita di sini untuk membedakan? Orang yang diserang akan membela. Kemungkinan penyelesaian masalah semakin kecil. Mungkin pengkalimatannya, kalau saya mengatakan, aku gak setuju dengan pendapat kamu, kalimat ini bisa diganti, menurut aku, pendapat ini, izinkan dia untuk melihat pendapat saudara, daripada saudara menyerang pendapat dia. Aku rasakan dari pendapat kamu, itu akan menolong sekali untuk pasangan melihat, apa sih sebenarnya yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, ketika saya memikirkan masalah tadi. Gitu ya. Izinkan saya dengan orang pertama tunggal. Aku rasa daripada contohnya kalau dia mulai dengan nada tinggi lalu saya akan mulai marah, saya mengatakan saya agak sulit untuk mendengarkan argumentasi kamu karena nada kamu sudah menyerang saya contohnya. Izinkan untuk boleh mengatakan, dia akan mungkin mengurangi nada nasinya dan mengungkapkan perkataannya dengan lebih tertata. Daripada saya mengatakan kamu, langsung dia akan merasa defense. Tapi kalau saya mengatakan, aku merasakan, aku sulit kalau aku mendengarkan seperti ini. Ya. Contohnya kalau suami saudara sudah mengatakan sesuatu, lalu dia tersinggung, lalu dia pergi, sudah bisa mengatakan sebagai istri, aku sulit kalau kamu pergi. Aku merasakan sendiri. Aku merasa takut kalau kamu pergi. Dia mulai melihat perasaan saya. Bukan berarti saya tidak suka kepada dia kalau saya tidak setuju dengan pendapatnya. Itu menolong bagi istri juga untuk ikut bisa merasakan apa yang menjadi perasaan istri dengan membuka dia. Saya selalu memberi contoh seperti ini. Kalau saya janjian dengan anak saya jam 12. 12:15 dia belum muncul. 12:30 belum muncul. Jam 1:kurang 1/4 dia baru muncul. Reaksi kita sebagai orang tua seperti apa kepada anak kita? Ya, marah. Tapi apa yang ada di balik kemarahan saya sebetulnya? Dikatakan marah itu bukan perasaan saya yang pertama.
the primary emotion behind anger. Di balik dari perasaan marah itu ada perasaan. Yang pertama mungkin, kalau ketika saya marah kepada anak saya mungkin sebesar ini. Semprot gitu. Apa yang terjadi pada anak? Apa kira-kira yang terjadi pada anak? Tadi ada 2 anak di sini. Kalau papa tiba-tiba marah, apa yang terjadi? Takut. Perasaan takut apa sudah? Membuat jarak antara papa dengan anak. Tapi kalau papa mengatakan apa yang ada di balik perasaan papa ketika marah? Yang pertama mungkin, takut. Kemana anak saya? Khawatir. Dari perasaan takut itu saya marah. Atau yang kedua frustrasi. Tunggu sudah 3/4 jam, hampir 1 jam dia belum muncul. Saya frustrasi. Atau terluka. Perasa tidak dihormati. Masa anak gak menghormati kita, janjian jam sekian kamu gak datang. Kita kalau janji dengan seorang orang datang terlambat kita bisa marah. Karena dia tidak menghormati saya. Artinya saya terluka. Perhatikan ada 3 perasaan yang bisa muncul ketika saya marah. Takut, frustrasi, atau terluka. Jadi ketika orang marah itu bukan orang yang kuat, saudara perhatikan. Itu orang yang terluka, orang yang takut. Atau orang yang frustrasi. Nah sekarang saya kalau ketemu dengan anak saya jam 1:kurang 1/4. Lalu saya juga tidak hanya bicara begini, tapi saya tunggu sendiri. Sesuai dengan tingginya anak. Saya pegang tangan. Nak, papa rasa khawatir. 3/4 jam aku tunjuk kamu datang. Atau saya merasa, nak, papa frustrasi, tunggu kamu udah kesel. Kira-kira reaksi anak seperti apa? Kalau papa jongkok lalu mengatakan seperti itu. Mungkin anak mulai, maaf pak, iya tadi handphonenya aku nggak nyalakan seperti aku. Maaf pak, aku tadi sedang bermain. Anak diberi kesempatan untuk mengatakan sesuatu. Tapi ketika kita nyemprot dan marah, anak tidak mengatakan. Mungkin menangis, mungkin tidak berani. Karena takutnya lihat kita lebih besar dan sebagainya. Tapi ketika saya memberi nama perasaan saya yang pertama dari ketakutan saya, itu ada kedekatan. Kita nyambung dengan dia. Dia say sorry mungkin. Artinya dengan cara kita yang berbeda mengadakan pendekatan, membuat kita lebih dekat satu dengan yang lain. Tapi kalau kita dengan cara yang biasa kita lakukan, lalu semprot dengan kata, kita akan mengambil jarak dengan anak kita. Dengan sudah belajar menolong seperti ini kepada anak saudara, dia pun akan belajar dari saudara. Saya bisa melukai papa dengan saya tidak menepati waktu. Saya bisa membuat papa khawatir kalau saya datang terlambat. Mungkin kali berikutnya anak itu pun berusaha untuk tepat waktu. Atau untuk memberikan SMS sekarang dengan lebih mudah. Memberitahukan sebagainya. Sudah jadi ada dengan cara yang berbeda akan menolong sekali bagaimana outcome, hasilnya juga respon daripada seseorang yang bisa berbeda. Sudah mengatasi konflik, saya ingin secepat memberikan beberapa tips saja. Mengatasi konflik adalah keterampilan yang membutuhkan waktu dan latihan untuk dikuasai. Latihan dan latihan trial and error. Sudah bisa melakukan kesalahan, tapi saya bisa mencoba lagi untuk melakukannya. Pertama, preventif lebih baik daripada kuratif. Ini yang sering kali kita pencegahan lebih baik daripada pemulihan. Salah satunya saya ingin sekali mengajarkan di gereja itu anger management. Setiap kita memiliki kemarahan. Ada orang yang membuat kemarahan itu begitu mudah dia explode. Betul-betul mengekspresikan gak peduli orang lain itu seperti apa. Itu melukai. Tapi ada orang juga yang menekannya, menjadi depresi. Jadi kepahitan. Tapi bagaimana bisa mengekspresikan dengan baik, dengan meregulasi, itu ada caranya. Dan bisa belajar. Kami pernah mengajarkan pasangan untuk bisa mengatasi konfliknya karena memiliki anger tadi, memiliki kemarahan di antara mereka. Yang bisa merusak satu dengan yang lain. Yang piring bisa secepatnya melayang, tangan bisa menempeleng dan sebagainya. Bisa belajar. Kalau memang kita belajar dari orang tua seperti itu, kemungkinan kita akan bawa ke dalam pernikahan kita. Apa yang kita pelajari, apa yang kita tidak pelajari dari rumah tangga kita,
secara natur biasanya akan kita bawa dalam pernikahan kita berikutnya. Kalau kita tidak menyadari dari keluarga yang seperti apa kita datang, dan apa yang harus berubah di dalam pernikahan kita, supaya kita tidak melanjutkan, ya, sepertinya dosa keturunan yang kita alami, yang kita pelajari dari orang tua kita. Mengupayakan untuk menghindari provokasi atau perilaku dengan perkataan. Ya. Kedua, integritas adalah salah satu keharusan dalam mengatasi konflik. Siap untuk jujur. Bukan sesuatu yang mudah. Banyak para bapak-bapak bicara kita satu dengan kepada istri, gak harus dikatakan semuanya. Nanti jadi ribet. Jadi sulit. Nanti dia jadi khawatir, risau. Semuanya positif, padahal memang saya tidak mau mengatakan semua. Ada hal tertentu yang secara di bidang counseling sudah harus bisa selesaikan dengan counselor, saudara. Tapi kalau hal itu mengganggu relasi saudara sebagai suami istri, sudah harus membukanya. Salah satu tujuan dari Alkitab pernikahan, menurut Alkitab, keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Bukan hanya secara fisik. Tidak ada tempat yang seharusnya yang paling aman di dalam kehidupan ini. Dalam relasi sebagai suami dan istri, saya boleh apa adanya sebagaimana saya ada. Tetapi seringkali itu tidak terjadi. Banyak masalah tidak terjadi karena ketidakjujuran dalam salah satu pasangan. Juga saat ini sudah tidak sedikit dengan kita lebih bisa dekat dengan nostalgi teman kita SMP, SMA melalui browsing. Ketemu lagi sih dia, tanya lagi. Itu karena cinta pertama, ciuman pertama yang tidak bisa kita lupakan. Sekarang dalam relasi kita sebagai suami istri dalam keadaan tidak baik itu kadang-kadang kita browsing, sedikit-sedikit tanya, kamu di mana, apa kabarnya, dan sebagainya. Akhirnya connected, saudara. Secara emosional dia lebih dekat dengan pasangan temannya SMP, SMA dulu. Itu yang lebih sulit untuk memisahkan di dalam ruang counseling daripada hubungan persetubuhan mungkin dengan seseorang. Karena emosional yang begitu lekat dengan orang pertama. Ketidakjujuran, kita bisa melukai pasangan kita dengan apa yang kita lihat. Melalui pornografi atau melalui internet. Sudah berapa, kita harus membuka akan hal ini. Satu dengan yang kalau perlu sudah mencari betul-betul pertolongan untuk hal ini. Ketiga, saling mengizinkan untuk berbicara secara bebas dan mendengarkan dengan sikap yang terbuka dan tanpa membela diri. Bagaimana bisa ciptakan lingkungan di mana sudah bisa mengekspresikan perasaan terhadap pasangan yang merupakan pengalaman yang positif. Kadang-kadang sudah tidak sedikit yang punya pola, daripada berbicara lebih baik tidak ngomong, karena dengan saya ngomong nanti akan lebih mempersulit. Ada momen tertentu sudah harus siap untuk berhenti berbicara. Tapi tidak bisa terus-menerus. Berapa lama sudah mau tidak berbicara? Ya, caranya seperti apa? Pasangan cukup merasa aman gak ketika saya boleh mengungkapkan pendapat saya walaupun saya tidak setuju mungkin dengan pendapat pasangan? Secara teratur merencanakan waktu di mana sudah sebagai pasangan bisa membicarakan hal-hal yang merupakan masalah. Kalau sudah terlalu sibuk, berikan waktu untuk dating, mungkin seminggu sekali 1 jam aja. Minum kopi, mungkin keluar ke tempat saudara, tempat yang netral kadang-kadang menolong. Terutama ada tempat yang nostalgia dulu kita pernah pacaran. Itu menolong kembali untuk saya bisa mengungkapkan, saya sulit kalau melihat masalah ini seperti ini. Ya. Kalau tidak ada ruang tadi, ya, saudara akan meledak di tempat yang lain, atau sudah sekap demikian hanya menunggu waktu kapan meledak. Kalau sudah diberikan ruang, kalau menurut saya pernikahan saudara penting, sudah harus menginvestasikan waktu. Relasi hanya bisa bertumbuh kalau sudah ada kualitas waktu untuk bersama. Ya. Siapkan tempat, topik, batasan waktu. Juga kalau berbicara 2 hal yang berbeda, sudah duduk seperti ini berdua, satu berdiri, satu duduk, atau biasanya satu lari ke sana, satu duduk sambil teriak. 2 hal yang berbeda. Dengan sudah duduk, dari body language yang sudah miliki, jauh memberikan calm down, lebih tenang. Artinya lingkungan, bagaimana sudah mengungkapkan, akan jauh lebih menolong. Dengan seorang pasangan duduk, artinya dia siap untuk mendengarkannya.
Dan saya melihat banyak pasangan sudah tidak bisa melihat matanya satu dengan yang lain. Boleh nggak sekarang latihan sedikit? Tolong lihat pasangan saudara. Tatap matanya. Ada yang nggak tidak suka? Saya mengerti. Saya mengerti. Saudara, tapi dulu kan waktu pacaran tidak seperti itu. Kita lihat. Sayang saya tidak bawa istri saya. Istri saya punya mata yang cantik sekali. Dan waktu pertama kalau saya melihat waktu pertama itu main mata dulu sudah. Dia kan, wah itu momen yang paling indah dalam hidup saya. Tang begitu. Ya, sesuatu. Ketika kita melihat dengan dari mata kita akan melihat pancaran hatinya, keinginannya untuk dekat. Ya. Menarik sekali dalam Hosea pasal 2 ayat 13 dikatakan di situ, aku akan membawa dia kepada gurun dan menatap matanya dan menenangkan hatinya. Kalau Allah jatuh cinta kepada kita, dia seperti seorang pria yang pertama kali jatuh cinta kepadanya. Dia menatap mukanya, menatap matanya. Saya rindukan sudah berbicara lagi melalui mata saudara untuk mengatakan, aku mengasihi engkau. Mungkin tidak banyak berbicara dengan kata, tapi mata sudah berbicara sangat amat banyak kepada pasangan saudara. Untuk itu perlu ada momen, ada waktu. Kita seringkali kehilangan momen tadi, saudara. Jika pasangan sudah tidak mengerti motif saudara, salah mengerti apa yang saudara katakan, janganlah marah. Tapi kalau marah yang seperti apa? Itu mungkin yang perlu kita belajar dalam mungkin kesempatan lain. Jelaskan apa yang sebenarnya saudara maksud. Aku menurut aku. Katakan saja, aku ingin kamu mendengarkan terlebih dahulu. Berikan kalimat pertama itu supaya menolong dia untuk bisa berhenti untuk tidak berbicara. Untuk tidak menanggapi terlebih dahulu. Atau saudara mengatakan, saya ingin kamu hanya mendengarkan saja. Okay? Ya, belum cari jalan keluar. Kita laki-laki sebenarnya secepatnya ingin cari jalan keluar. Menurut aku, enggak, saya hanya ingin didengarkan terlebih dahulu. It's okay. Dengan sudah mengeluarkan kalimat itu menolong pasangan, oke, saya harus berhenti terlebih dahulu. Mengizinkan dia untuk berbicara. Kita bisa beda pendapat, nggak jadi masalah. Tapi ya saya ingin didengarkan terlebih dahulu. Dengan saya mulai didengarkan, saya mulai dimengerti, saya akan mulai merasa dikasihi oleh pasangan. Tapi kalau satu bicara, nggak berhenti, enggak. Mungkin seorang harus mengatakan, saya minta waktu kamu untuk mendengarkan ini. Mungkin kamu tidak setuju dengan apa yang aku pikirkan. Tapi aku ingin kamu mendengarkan terlebih dahulu. Okay. Kalau menolong untuk ditulis sedikit, bisa. Bagi pria kadang-kadang menolong, oke, jadi menurut pikiran istri saya seperti apa. Karena cara pria dan wanita berkomunikasi bisa berbeda. Ya dari buku Men Are From Mars, Women From Venus dikatakan bahwa pola pikir laki-laki itu lebih linear, lebih bergaris. Poin 1, poin 2, poin 3, kesimpulannya apa? Gitu ya. Perempuan lebih, saya katakan bulet, gitu bahasa Jawanya bulet, lebih mutar. Artinya lebih mendetil. Nah itu kan sulit bagi laki kadang-kadang untuk mendengarkan. Kalau ditulis kadang, oh iya poinnya apa, 1, 2, 3 itu akan menolong. Kalau bagi saudara menolong untuk melihat hal itu. Dua pola yang berbeda dalam kita berkomunikasi. Janganlah saling menghakimi, tetapi cobalah untuk saling mengerti. Saudara harus saling mengasihi dan menerima tanpa syarat. Ingat, saudara mencoba mengatasi masalah konflik dan bukan memenangkan argumentasi siapa yang menang dan kalah. Ya. Betul-betul mengizinkan orang bila berbeda pendapat kita. Tanpa syarat, saya ingin menghormati dia, saya ingin mengasihi dia. Oleh sebab itu saya harus memberikan kesempatan dia untuk mengatakannya. Apa yang menjadi pikiran dan perasaannya. Prinsip time out menurut saya penting sekali. Sudah kalau lihat dalam basket 2-3 detik atau 2-3 menit diizinkan untuk time out. Hanya detik-detik terakhir saudara. Betul time out. Nah, ini menolong sekali momen tadi. Kalau duanya saling menyerang. Harus siap untuk time out. Atau saya mengatakan, saya tidak siap untuk saat ini menyelesaikan. Tapi harus saudara beritahukan kapan saudara siapnya. Oh nanti enggak. Itu yang menyebabkan tidak terselesaikan masalah tadi. Aku enggak siap saat ini. Kamu terlalu malam mungkin sulit untuk menyelesaikannya. Masalah ini kita bicarakan besok jam sekian.
Malam itu sejauh saya memungkinkan untuk menyelesaikan, saya bisa selesaikan. Ya, ada yang menerjemahkan dari Efesus pasal 4 itu atau menyelesaikan jangan membiarkan kemarahan sampai matahari terbenam. Jadi malam itu juga jam 11, jam 12, jam setengah 1 ini enggak efektif. Bukan itu yang dimaksudkan. Artinya harus diselesaikan kalau ada masalah. Kapan menyelesaikannya itu yang perlu sudah membuat jadwal. Mungkin time out. Malam ini lebih baik kita tidak lanjutkan percakapan ini karena tidak terlalu menolong untuk kita bisa menyelesaikan malam ini. Ya. Yang meminta time out harus mengatakan kapan pembicaraan itu akan diteruskan. Oke, esok hari jam 2 setelah kita minum kopi, atau nanti sore setelah anak, atau semalam sebelum anak kita akan tidur, kita akan membicarakannya. Jangan katakan nanti. Saya beritahukan kepada pasangan. Jadi tahu pasangan juga nggak akan ngejar begitu. Kan yang sering kali terjadi, istri atau suami lari, istri ngejar. Tambah dikejar, dia ngumpet begitu. Supaya dia tidak lari, ya istri tidak harus berhenti. Supaya dia tidak harus lari terus-menerus. Kalau saya berhenti menunggu, dia masuk di guanya, nanti dari guanya keluar lagi gitu. Kita harapkan. Kita tidak membiarkan dia tentunya untuk di dalam. Kalau dikejar biasanya ngumpet dan melarikan. Bersikap rendah hati, mintalah maaf dan ampunilah jikalau perlu. Saya katakan jikalau perlu. Seringkali kita demi harmoni, demi kita rekonsiliasi, saya minta maaf walaupun saya tidak salah. Maafkan kalau salah seorang pasangan yang pernah mengalami pelecehan sebelumnya. Toleransi untuk mengalami penderitaan itu lebih besar daripada pasangan yang belum pernah mengalami pelecehan. Demi damai, nggak apa-apa lah, aku minta maaf lah supaya kita oke lagi. Enggak. Kalau sudah tidak salah, sudah tidak perlu meminta maaf. Berdiam, berdoa, minta Tuhan tolong. Sudah minta maaf, kalau sudah tahu saya bersalah, katakan sudah meminta maaf akan hal ini. Janganlah bersikap keras dengan menuntut pasangan untuk menyerah atau meminta maaf duluan. Kalau kamu minta maaf, baru aku mau. Seringkali itu yang terjadi dalam ruang counseling. Kalau kamu berubah, baru aku mau berubah. Tapi saya tidak melakukan bagian yang harus berubah dalam hidup ini. Sudah tidak berhak. Efesus pasal 4 ayat 31-32. Ini ayat yang saya ingin bacakan untuk saudara, bagian terakhir ini. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dalam bahasa Yunani-nya bisa diterjemahkan demikian. Dari kepahitan bisa melahirkan kegeraman, dari kegeraman kemarahan, pertikaian, dan kemudian puncaknya sampai menghasilkan kejahatan. Dari hal yang kecil, kepahitan yang betul-betul terpendam, bisa menimbulkan pembunuhan. Ini bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Ini bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja. Seorang yang hidup dalam kepahitan, seperti dia minum racun untuk dirinya sendiri, dan mengharapkan orang lain yang mati, dan orang lain tidak mati-mati. Tapi dia mati dengan kepahitannya, kegeramannya tadi. Tapi ketika saya mulai mengampuni, ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bahasa aslinya di situ afyemi, yaitu be gracious to others. Saya memberikan kasih karunia kepada orang lain. Memberikan hadiah kepada orang lain. Walaupun dia tidak layak untuk menerimanya. Mengampuni berarti memberikan hadiah kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya. Ketika kita mengampuni seseorang, kita mengeluarkan orang dari penjara. Dan orang yang pertama yang keluar dari penjara itu, saya sendiri. Oleh sebab itu pengampunan memerdekakan. Pengampunan memulihkan. Tetapi kepahitan itu seperti kanker, sebetul-betul kanker yang memakan kita. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya orang-orang Kristen, orang yang memiliki kuasa untuk mengampuni. Karena dia sendiri telah mengalami pengampunan itu.
Kecuali dia belum mengerti apa artinya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk kita. Yang menerima kita sebagai orang berdosa. Yang tidak ada seorang pun dan kita layak kalau Tuhan memperhitungkan dosa kita. Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Sebagai standarnya bukan karena saya diampuni, tapi karena sebagaimana Allah mengampuni kita di dalam Kristus. Standarnya sangat tinggi sekali. Tapi kekuasaannya juga luar biasa. Bagaimana Allah mengasihi orang berdosa. Siapakah kita di antara kita satu dengan yang lain? Kalau kita tidak mengampuni pasangan kita. 9, jika sudah tidak bisa menemukan solusi dari konflik, sudah carilah pertolongan. Cari seorang yang sudah bisa percayai. Saya dan istri saya boleh sejauh ini dalam pernikahan. Kami pernah mengalami konflik. Kami perlu mencari seseorang counselor. Ketika kami mengeluarkan satu perkataan itu langsung bisa meledak di antara kita berdua. Tetapi karena kami tahu relasi ini penting, pernikahan ini penting, saya akan cari pertolongan dari manapun demi pernikahan kami. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Kalau pernikahan sudah penting, sudah harus investasikan sesuatu. Seringkali kalau kita merasakan, kalau kita punya kedudukan, kalau kita cukup mapan, kita tidak perlu menginvestasikan dalam pernikahan. Tidak ada sesuatu yang tanpa investasi sudah bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya, kenikmatan. Di dalam dunia bisnis, saudara harus menginvestasikan supaya sudah mendapatkan keuntungan. Juga di dalam pernikahan, sudah harus menginvestasikan waktu di sini. Dan terutama apa yang saudara hidupi, hayati sebagai suami istri, itu akan menjadi teladan, warisan yang sudah dapat berikan kepada anak-anak saudara di kemudian hari. Saudara, berapa jauh berharganya pernikahan saudara? Mulailah bertanya kepada Allah, di mana aku harus berubah? Daripada saudara bertanya, kamu saudara harus berubah. Saya teringat nyanyian dari anak sekolah minggu, sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat. Tuhan mengubahku, bukan mengubah kamu dulu, baru aku. Walaupun sedikit. Kadang-kadang saya melihat pasangan yang datang di ruang konseling, satu duduk di sebelah kiri, itu ada sofa yang besar. Di sana, ada di sini. Gitu ya. Tambah lama, berapa session kemudian bisa lebih dekat. Kadang-kadang berarti sedikit. Kalau saudara melakukan bagiannya sedikit sebagai suami, sedikit sebagai suami, itu sudah berarti banyak di dalam satu pernikahan. Coba mulai malam hari ini. Dengan hanya melakukan setiap hari mengatakan bahasa kasih saudara kepada pasangan saudara. Kalau bahasa kasihnya pemberian, berikan sesuatu. Kalau bahasa kasihnya pelayanan, layani dia. Kalau bahasa kasih dia kualitas waktu, berikan waktu kepada dia. Kalau bahasa kasih dia sentuhan, sentuh dia. Rangkul dia mungkin. Berikan jabatan tangan. Kalau bahasa kasih dia adalah pujian, katakan itu. Dan jawaban lain, berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Minggu yang lalu, bukan minggunya, hari Rabu, pemakaman Holy Lukman, mamanya dari Pak Yosef, mungkin salah satunya di sini. Yang saya kenal Pak David Lukman dan Ibu Esther, tentunya David yang saya kenal waktu di Jerman, dia sebagai dokter. Ketika itu saya masih SMA di sana, dia sudah sebagai dokter, banyak membimbing saya. Di dalam kesaksian, malam kesaksian dari cucu-cucunya tentang Ama, tentang aponya yang 93 tahun ini. Berkali-kali amanya mengatakan, berdoa. Baca Alkitab. Berdoa, baca Alkitab. Sampai cucunya mengatakan, sekarang kalau Ama pergi, adakah orang yang seperti itu? Yang tidak banyak mengajarkan tentang doa, tetapi melihat Ama yang berdoa. Tidak banyak mengajarkan apa yang dibaca oleh Alkitab, tapi dia, anak cucunya melihat amanya yang membaca Alkitab. Adakah orang-orang
pasangan yang menjadi teladan dalam ketekunannya, dalam kesetiaannya. Kira-kira warisan apa yang sudah dapat berikan kepada anak-anak saudara? Bangunan rumah, pendidikan yang tinggi? Atau mereka melihat kehidupan saudara? Relasi saudara sebagai suami dan istri. Bagaimana seorang pria memperlakukan wanita, dimulai dengan seorang suami memperlakukan istrinya. Bagaimana seorang istri bisa menghargai seorang pria dengan menghormatinya. Anak pertama kali belajar di tengah-tengah keluarga kita. Siapa seorang wanita, siapa seorang pria. Mereka belajar di rumah tangga kita. Sulit untuk menjadi satu kesaksian dan teladan. Kan anak kita melihat dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. 24 jam mungkin di rumah kita. Atau sama sekali tidak melihat lagi karena kita jarang ada di rumah. Saya harapkan malam hari ini sudah mulai melihat warisan apa, legacy apa yang sudah bisa berikan kepada suami, istri saudara. Juga kepada anak-anak saudara. Saya akhiri dengan satu cerita tentang Winston Churchill, Prime Minister dari England. Kita tahu yang sangat terkenal. Tapi dia memiliki masalah relasi dengan istrinya. Seringkali adalah anger, permasalahan. So, ada filmnya juga tentang Winston Churchill ini. Satu kali kelak mereka mengadakan banquet bersama-sama dengan anggota parlemen lainnya. Lalu akhir daripada banquet itu MC-nya berkata, Bapak-bapak yang hadir di sini, jika sekali kelak bapak-bapak bisa mengulangi kembali hidup ini, bapak-bapak ingin jadi seperti siapa? Satu demi satu mengatakan, ingin jadi ini, jadi itu, saya akan seperti ini, saya akan seperti itu. Sampai kepada Winston Churchill. Lalu dia mengangkat tangan istrinya dan mengatakan, saya ingin menjadi suami yang kedua dari istri saya. Artinya kalau sekali lagi saya menikah, saya akan menikahi dia lagi dan tidak wanita yang lain. Suatu komitmen dari seorang laki-laki yang pernikahannya tidak mulus. Mengalami kesulitan dan tantangan saat itu di dalam profesinya dia sebagai Prime Minister. Berapa kali istrinya harus pergi minggat. Tetapi dia memiliki komitmen. Sekali lagi kalau Tuhan beri kesempatan saya untuk memperbaiki pernikahan ini, saya ingin memperbaiki pernikahan dengan wanita ini, dengan laki ini dan bukan yang lain. Oleh sebab itu tujuan pernikahan pertama bukan kebahagiaan itu sendiri. Tetapi pertumbuhan. Bisakah kasih saya, rasa hormat saya, penguasaan diri saya bertumbuh? Setelah saya memasuki pernikahan 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau Tuhan berikan 50 tahun, bahkan 60 tahun. Apakah saya di sana bertumbuh di dalam pengenalan saya akan Tuhan. Dalam saya mengasihi istri saya. Dalam saya menghormati suami saya. Ini Tuhan menolong kita. Amin. Saya harus akhiri karena waktunya berlalu. Kalau sudah ada pertanyaan, saya setelah menutup dalam doa, sudah boleh bertanya kepada saya pribadi di sini, atau kita bisa mengambil waktu ke kesempatan lain. Karena waktu saya tutup sampai di sini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam momen seperti ini, ketika Engkau memperhadapkan kami dengan kebenaran firman-Mu, yang kami tahu bahwa setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik seseorang di dalam perbuatan yang benar. Kami rindukan firman-Mu terus berbicara kepada kami. Dalam setiap keluarga,
pasangan yang hadir malam ini di tempatmu, di rumahmu Tuhan. Kami mohon Engkau terus berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Roh kasih, roh kebenaran, roh ketertiban itu. Kami mohon Engkau terus-menerus berbicara di dalam pikiran dan hati kami. Karena kami rindu dengan waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Mungkin panjang, mungkin juga singkat adanya. Kami boleh menikmati pernikahan kami, keluarga kami. Bahkan kami boleh melihat bahwa tangan-Mu yang berkuasa menuntun, melindungi dan memberkati setiap keluarga yang hadir malam ini. Ketika mereka melangkahkan kakinya keluar dari rumah-Mu, biarkan Engkau masuk di tengah rumah tangga mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau hadir dalam setiap ruangan di mana mereka tinggal. Dan kami mohon Engkau menaungi setiap keluarga ini. Mungkin ada di antara kami anak-anak yang sudah jauh dari kami. Bahkan meninggalkan Engkau. Kami mohon Tuhan Engkau dengan tangan-Mu yang panjang. Tangan-Mu yang kuat boleh mengembalikan anak ini kepada Engkau. Kami rindu Tuhan. Hati kami boleh berjumpa dengan hati anak-anak kami. Kami semua sebagai keluarga boleh dekat dengan Engkau. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Mohon kasih karunia-Mu memenuhi setiap saudara-saudari kami yang hadir malam ini di rumah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.